Inilah gambar live yang kami dapatkan langsung dari Imperial Palace di Tokyo. Ini adalah upacara pengangkatan tahta. Baik, jadi kita saat ini sedang melihat prosesi pemberian atau pewarisan benda pusaka kepada Kaisar Naruhito. Seperti Anda lihat di sini ada 3 peti gitu yang di bawah, 3 kotak yang berisi 3 benda yang dianggap sangat sakral bagi seorang kaisar di Jepang. Itu adalah pedang, kemudian kaca, dan juga perhiasan yang sebelumnya dimiliki oleh Kaisar Emeritus Akihito. Saya sudah bersama di sini dengan Afra Rahman. Afra Rahman adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang sudah 9 tahun dan juga sudah mengamati kekaisaran Jepang. Afra, yang kita saksikan saat ini apa nama dalam prosesinya dalam bahasa Jepang? Ini basically penyerahan benda pusaka dan stempel kekaisaran yang sudah terjadi di dalam Imperial Palace ya. Ya, ini tadi juga sudah mulai tepat jam 10 begitu. Ini benda pusakanya. Ini adalah Kaisar Naruhito. Kaisar Naruhito sekarang. Jadi kalau misalnya Kaisar Emeritus Akihito jadinya. Dan ini dihadiri tadi juga semuanya oleh laki-laki. Laki-laki kecuali satu ya. Laki-laki kecuali satu, ada menteri perempuan yang ada di situ dari kabinet PMAB di sana. Dan tadi juga diberikan medal ya, medal untuk kaisar. Ini prosesi pemberiannya sudah selesai begitu. Kemudian ini yang kita lihat saat ini adalah adik dari Kaisar Emeritus Akihito, ya. Pangeran Hitachi. Pangeran Hitachi. Kaisar Naruhito sudah resmi saat ini menduduki jabatannya sebagai kaisar. Nanti akan diikuti dengan pidato pada pukul 11:10 waktu setempat. Nah, ini apa sebetulnya benda pusakanya ya yang dimiliki oleh kaisar. Tepat waktu. Tepat waktu sekali. Jam 10.30 mulai dan akhirnya langsung selesai sesuai jadwal ya. Dan memang ini memang budaya Jepang seperti ini. Iya, betul sekali. Di sini juga ada dalam undangan Ketua DPR, MPR, kemudian juga para Hakim Agung yang ada dalam ruangan ini. Memang terbatas sekali, tapi nanti ketika pada pemberian pidato pertama, ini akan diikuti oleh anggota keluarga yang lain. Ini kita lihat. Iya. Ini sepertinya replay dari yang tadi ya.
Ini adalah putra mahkota Akishino. adik dari Kaisar Naruhito. Betul sekali. Sebenarnya Akishino itu adalah nama aslinya ataukah hanya Itu gelar? adalah gelar. Aha. Iya, jadi untuk keluar putra mahkota Akishino diberikan gelar khusus gitu. Nama aslinya siapa? Nama aslinya, Gak ada yang tahu itu berarti? iya. Orang Jepang mungkin kalau ditanya juga nggak tahu. Ya karena juga orang Jepang Orang kalau Jepang sebutnya Akishinomiya sebenarnya. Akishinomiya. Iya, betul sekali. Dan nantinya putra dari Akishinomiya ini yang akan menjadi penerusnya. Betul sekali. Karena Namanya Pangeran Hisahito. Hisahito, Iya. yang masih umur 13 tahun ya. Iya, masih sekolah. Kenapa mungkin ini juga pemirsa Indonesia mungkin bertanya, Afra, kenapa tidak bukan ke anaknya dari Kaisar Naruhito, tapi justru ke anaknya, adiknya? Iya, karena Kaisar Naruhito tidak memiliki anak laki-laki. Anak perempuan yang bernama Putri Aiko. Oh, jadi Iya. karena perempuan anaknya Jadi itu tidak bisa meneruskan. Ah. Iya. Mungkin ke depannya mungkin ada banyak perubahan-perubahan hukum di Jepang seperti itu ya, yang memungkinkan ada kaisar perempuan, tapi kita nggak tahu. Itu sampai sekarang. Ini yang lagi live. Mereka lagi meninggalkan mobil-mobil yang keluar dari istana. Oke, kita lihat di sini juga di dalam layar yang kami terima dari dalam, ini mobil-mobil meninggalkan area istana. Para tamu undangan dan juga Kaisar Naruhito. Oh, ini dari permaisurinya Iya. sudah datang. Nah, ini sudah meninggalkan area dari Imperial Palace. Begitu untuk nantinya untuk kembali lagi untuk pidato. Yang akan berlangsung pada pukul 11 ya. Iya, pukul 11 nanti akan pidato dan juga dari Perdana Menteri Abe akan berbicara di situ dari perwakilan rakyat. Kemudian ada Permaisuri Masako dan juga anggota keluarga dari Royal Family yang akan hadir untuk menyaksikan pidato pertama dari Kaisar Naruhito. Untuk sementara kita kembali dulu ke Robert dan Sarah. Baik, Andini, kita akan berbincang dengan Andini sekarang. Kita akan berbincang dulu dengan narsum-narsum kita. Oke. Tanya, so tadi kan sudah ada upacaranya dan sudah ada 3 sacred items tadi Betul, kan. yang terdiri Benda-benda dari sakral. sebilah pedang, batu permata, dan juga cermin. Iya, sekarang tanya dulu nih. Hirosan dan juga Your Excellency, have you ever seen these sacred items in the public's eye? Unfortunately, No. Even you? it's real secret. Yes. So tadi juga masih dibungkus kan saat upacara pun berlangsung, it was still covered. But for the philosophical items itself, nilainya apa sih? What is the meaning of these items itself? Well, it's just based upon tradition. Based upon tradition. Yeah, it started 2,000 years ago. So I don't know the exact meaning of each one of them, but Okay. it has symbolizes the imperial household. Ya benar-benar turun-temurun. Turun-temurun. Ya, alat-alat itu dikasih ke kaisar. Dan ya seperti Pak Dubes bilang, kita sendiri juga nggak tahu arti sesungguhnya. Tapi memang 3 itemnya adalah sangat penting di dalam Palace Kaisar. Oke. Dan sekarang sudah dipegang oleh Kaisar Naruhito. Nah, sekarang sempat mungkin ada kemarin masih bingung juga ya Robert ya, mungkin untuk bisa diluruskan juga. Untuk setelah nanti kan Kaisar Naruhito sudah menjadi kaisar, untuk next in line-nya, who is next in line to the Who is the throne? next in line? His brother, His His brother. Yeah, his Not brother. his nephew, not his nephew, his Okay. brother, Prince Hisahito. Prince Fumihito. Prince Fumihito. Yeah, Fumihito. we call His Imperial Highness normally Prince Akishino. Akishino, yeah. okay. So Okay. he's next in line. And So then he's next in after, line. And after that, his son. His son, Prince who is Hisahito. Hisahito, who is 12 years old. 12 years old. Okay, and Kaisar Naruhito,
has one daughter, Yeah. right? But she cannot be an empress. At this time. At no. this time, no. But there has been some discussions. Well, What- there has from been your- some discussions, but at present, this system, so the men's succession, is a consensus of the Japanese people. The mass succession. Oke. Saya ke Hiroki ya. Hiroki, berarti tidak ada satupun publik Jepang yang pernah melihat selain keluarga kaisar dan selain kaisar. Betul sekali. Tiga benda sakral ini tidak ada yang pernah. Tidak pernah. Mungkin saja tadi berarti pada saat suksesi kaisar, mungkin 30 tahun yang lalu, ya mungkin kalau masih ingat gitu ya Hiroki, ya, kan disiarkan oleh televisi kan, Yep. luar biasa luasnya coverage pada saat itu. Berarti tiga benda ini juga sama seperti sekarang, tidak boleh disiarkan oleh televisi. Betul sekali. Jadi 30 tahun yang lalu juga persis sama ya seperti itu. Iya. Jadi kita masyarakat itu nggak pernah lihat, benar-benar nggak pernah lihat dan nggak bisa lihat bendanya langsung. Tapi ya, tahu artinya atau namanya. Namanya apa saja? Namanya adalah yang cermin itu namanya Yatano Kagami. Yatano Kagami. Itu cermin, dan ada juga batu permata itu namanya Yasaka Nino Magatama. Dan ada juga pedang itu namanya Kusanagi no Tachi. Wah bagus nih pelajaran sejarah dulu ya. Hiroki masih ingat. He still Thumbs up from your remembers. excellence. Thank you for your Soalnya kenapa bisa bilang seperti ini? Karena benda-benda ini itu sering muncul dalam game. Oh, just dalam game. Oh, that's good. Iya, Berarti game bagus Jepang. ya. Bahkan seperti Yatano Kagami itu muncul di dalam anime One Piece juga. Oh, Ya kan? makanya Jadi paham. mungkin ya orang-orangnya sangat familiar dengan namanya, Iya. tapi bendanya kita nggak pernah lihat langsung. Oh, menarik ya. Jadi belajar game yang dihasilkan Jepang ternyata lekat dengan tradisi Jepang. Makanya kalau saya main game Jepang juga sering dapetin cermin. Saya pikir ini buat apa? Ya kan cerminnya Akhirnya dapat. ternyata itu Terjawab berhubungan sekarang dengan ya. benda sakral yang mereka Betul percayai. sekali. Nah, tapi ini juga setiap era baru juga merupakan dan memiliki arti juga kan. Betul. Selain Three Sacred Items ini, yang kemarin kan Heisei, sekarang menjadi Reiwa. Reiwa. Sebenarnya artinya masing-masing itu apa sih value-nya? What is the meaning of Reiwa, Your Excellency? This is the time to show this. Yeah, Yes. sure. Yes. Reiwa, yeah. Reiwa. To this camera right here. This Yeah, to camera this right camera, here. okay. Yeah. Yes. Reiwa means beautiful harmony. Beautiful harmony. This first character means beautiful. This second character means harmony. Okay. And this reflects basic attitude of Japanese people: live in peace and in harmony with your neighbors, your neighboring countries, and in a peaceful way. That will be the basic principle or the basic attitude of Japanese people in this new era. Okay. Okay. So who initiate Reiwa name? Is it like Prime Minister, the Emperor's family, or the legislative? I think this is based upon a discussion among all the experts. Process itself is stipulated in law because the process is very, very important. So I think we made best use of the existing brains about the traditional Japanese literature, traditional Chinese literature, traditional, what the royal family, imperial family used to be like. So through the discussion of those experts, we came up with a few choices. Then at the end of the day, the choice was made by Prime Minister based upon the consensus. Okay. How long does the discussion Yes. takes? I think it took like a half a year also. 1.5 years. Half a year. Oh, half a year. Half a year. Is the But I length- think even before the process started, I think people have been considering Yes. that using their brain for many more months. I think. Oh, wow. And for the language itself, is it using because from my understanding, there is some ancient Japanese language and there are also modern Japanese language. Is this considered an ancient Japanese language or Well, modern? Originally, it came from the ancient poetry, and I think this is actually number 248 in Yeah. terms of the name of era, starting from 645, 7th century. But for the first time, we extracted these characters from Japanese literature. Yeah. The past names of era always came from a Chinese literature, Yes. which we are proud of because we share the same heritage. Yes. But this time, those characters was extracted from Japanese literature, Okay, poetry, baik. which Kemudian yang makes terpenting- us proud too. Iya, yang terpenting kemudian apakah kemudian nama ini dapat diterima semangatnya Betul. oleh masyarakat Jepang? Hiroki, apakah kamu setuju dengan nama ini? Setelah jadi komersial, tarik nafas dulu, kami akan segera kembali untuk Anda.